Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kali ini ya kita akan membahas tentang instrumen kajian farmakoekonomi. Visi misi Universitas Sarimulya ya ada visinya, kemudian ada misinya ada 4. Fakultas Kesehatan dan Prodi Farmasi. Nah, visinya yaitu menjadi program studi farmasi yang unggul dalam inovasi berbasis kearifan lokal sehingga menghasilkan lulusan yang berdaya saing di tingkat nasional tahun 2030. Misinya ada 4. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan kurikulum yang inovatif untuk menghasilkan sarjana farmasi yang mandiri di bidang kefarmasian, kemudian meningkatkan pendidikan di bidang kefarmasian yang berorientasi pada kearifan lokal untuk pengembangan ilmu kefarmasian, meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal untuk mengoptimalkan derajat kesehatan dan ekonomi masyarakat, dan menjalin kemitraan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan produktivitas program studi dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Itu visi misi Prodi Farmasi. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan instrumen kajian farmakoekonomi. Jadi itu harapan capaian pembelajaran. Dalam melakukan penerapan kajian farmakoekonomi, itu ada salah satu tahap yaitu telaah kritis atau critical appraisal ya terhadap bukti ilmiah atau jurnal atau artikel yang terpublikasi sebagai hasil penelusuran literatur kajian farmakoekonomi yang akan digunakan ya. Nah, hasil telaah kritis berbagai artikel ilmiah ini akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk memilih alternatif pengobatan. Ya, jadi dasar pengambilan keputusan ya. Pengertiannya ya, telaah kritis itu adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematik dan hati-hati dalam memeriksa dan menilai validitas dan hasil dari suatu artikel ilmiah serta hubungannya dengan masalah terkait. Nah, nanti akan saya tampilkan contoh instrumen yang umum digunakan dalam telaah kritis artikel ilmiah atau evidence-based medicine yang sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia agar dapat dipahami gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan membantu dalam penelaahan hal-hal yang terkait metodologi pada artikel farmakoekonomi. Jadi ada 3 bagian nanti. Ada validitas, ada hasil, dan ada penerapan atau applicability. Poin A, validitas. Jadi yang pertama, berbasis apakah struktur model yang digunakan untuk analisis? Apakah model tersebut melakukan pembanding yang sesuai? Analisis ekonomi seharusnya berbasis suatu model pengambilan keputusan yang disusun berdasarkan kemungkinan efek dari keputusan klinis tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, kesesuaian preferensi waktu yang digunakan, misalnya 1 tahun atau seumur hidup, kepentingan klinis dan ketepatan strategi yang dipilih, kejelasan identifikasi semua kemungkinan hasil yang didapat terjadi karena pilihan intervensi, perspektif yang digunakan, pasien, asuransi, pemerintah, atau masyarakat. Jadi, ya, tidak jelas atau tidak. Nah, kemudian, apa strategi pengobatan yang dibandingkan dengan analisis? Apakah ada strategi pengobatan penting lain yang tidak disertakan dalam analisis? Jika ada, jelaskan. Lalu, apakah kemungkinan hasil yang bisa terjadi karena pilihan intervensi digambarkan? Jika iya, apakah merefleksikan semua hasil pengobatan yang potensial atau potensial outcome dari setiap intervensi tersebut? Ya, tidak jelas atau tidak. Perspektif apa yang digunakan ketika menghitung biaya? Pasien, asuransi, pemerintah, masyarakat, atau lainnya. Dan pedoman penerapan kajian farmakoekonomi disebutkan, dan berapa lama preferensi waktu yang digunakan. Yang kedua, apakah kemungkinan hasil pengobatan atau probabilitas diukur secara tepat?
Jadi peneliti perlu melakukan estimasi secara akurat kemungkinan atau likelihood setiap kemungkinan hasil pengobatan pada pilihan pengobatan. Kemungkinan atau probabilitas hasil pengobatan sedapat mungkin harus didasarkan pada bukti ilmiah. Hal berikut yang perlu dipertimbangkan, ya. Jadi lihat kualitas data yang digunakan oleh peneliti untuk menghitung perkiraan efektivitas. Ya, tidak jelas atau tidak. Kemudian apa tipe data yang digunakan untuk menetapkan efektivitas setiap pilihan pengobatan? RCT, systemic review, atau lainnya? Apakah data terlihat sesuai? Ya, tidak jelas atau tidak. Yang ketiga, apakah komponen biaya diukur secara tepat? Jadi peneliti perlu melakukan estimasi secara akurat biaya yang digunakan pada setiap pilihan pengobatan melalui perkiraan biaya dari setiap hasil pengobatan yang mungkin terjadi. Tipe data apa yang digunakan untuk menetapkan biaya yang akan dianalisis? Apakah data tersebut sesuai? Ya, tidak jelas atau tidak. Yang keempat, apakah dilakukan analisis tambahan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam analisis? Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan, apakah dilakukan analisis sensitivitas? Jadi analisis sensitivitas itu merupakan metode utama untuk mengatasi ketidakpastian dalam analisis. Pada analisis ini, peneliti akan mengulang data analisis setelah mengubah nilai beberapa variabel untuk melihat dampak jika variabel tersebut diubah terhadap hasil secara keseluruhan. Hal ini dilakukan terutama untuk variabel yang estimasinya dilakukan berdasarkan data dengan kualitas buruk atau variabel yang kemungkinan berbeda di setiap setting atau dipengaruhi oleh dampak intermesi yang lain. Lihat analisis sensitivitas berdasarkan prevalensi penyakit dan perbedaan estimasi efikasi dari setiap pilihan obat. Ya, tidak jelas atau tidak. Kemudian, apakah analisis sensitivitas melibatkan semua kemungkinan ketidakpastian yang terjadi? Ya, tidak jelas atau tidak. Poin B, hasil. Yang pertama, bagaimana menghitung biaya inkremental dan hasil pengobatan inkremental dari setiap pilihan pengobatan. Ini adalah hasil utama. Lihat keseluruhan hasil dan bagaimana hal tersebut ditampilkan. Lihat apakah model yang digunakan tepat dalam analisis sensitivitas. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel yang utama tidak secara esensial mengubah hasil secara keseluruhan. Apakah hasil secara keseluruhan atau estimasi biaya berubah secara esensial setelah dilakukan analisis sensitivitas? Ya, tidak jelas atau tidak. Lalu, pada kondisi apa estimasi tersebut berubah? Kemudian bagaimana hasil secara keseluruhan? Gambarkan bagaimana ketidakpastian mengubah biaya inkremental dan hasil pengobatan inkremental dari setiap pilihan pengobatan. Poin C, penerapan atau applicability. Yang pertama, apakah manfaat dari pengobatan lebih besar dibandingkan risiko dan biaya yang dikeluarkan? Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan adalah berapa besar manfaat atau risiko yang ditimbulkan, dan apakah biaya yang diestimasi sesuai dengan biaya pada situasi dan kondisi lokal. Pilihannya ya, tidak jelas atau tidak. 2. Apakah hasil bisa diterapkan pada pasien saya? Hal-hal berikut yang perlu dipertimbangkan, kondisi dan karakteristik pasien, bagaimana penanganan penyakit tersebut, tarif atau biaya, utility, apakah merefleksikan nilai dari populasi yang akan diterapkan, kemudian bagaimana pasien menggunakan sumber daya kesehatan dan kemudahan akses terhadap sumber daya. Ya, tidak jelas atau tidak. Kemudian, akankah analisis ini mengubah cara menangani pasien saya? Mengapa atau mengapa tidak? Jelaskan. Pilihannya ya, tidak jelas atau tidak. Lalu, jelaskan begitu ya. Demikian kuliah kesempatan kali ini, yaitu instrumen kajian farmakoekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.